Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam marilah selalu kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak ibu yang saleh dan saleha yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Hari ini kita akan belajar hadis, yaitu tentang akhlak mulia 1 ya. Ibu akan membacakan hadis beserta artinya. Kalian simak, dengarkan baik-baik, mudah-mudahan supaya mudah untuk dihafal ya. Langsung ya, kalian dengarkan, simak baik-baik. Hadis akhlak mulia 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi nafsik. 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 Wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. 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 Nah, sekarang ibu gabung jadi satu ya. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Ya, ibu ulangi lagi ya. Hadis akhlak mulia 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Artinya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu tadi pembacaan hadis. Nanti kalian ulang-ulang di rumah, dibagi menjadi 3 bagian supaya tidak terlalu panjang ya, supaya lebih cepat untuk menghafalnya ya. Berbicara mengenai akhlak mulia. Apa sih akhlak mulia? Ya, akhlak mulia itu adalah akhlak perilaku umat manusia yang baik, tentunya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis ya. Perilaku yang mencontohkan segala perbuatan, perkataan yang dicontohkan oleh Nabi tauladan kita, oleh Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, akhlak mulia ini ada 2. Akhlak mulia terhadap Sang Pencipta. Akhlak mulia kita terhadap Allah yang menciptakan kita. Ada juga akhlak mulia terhadap ciptaan Allah. Ya, kalau akhlak mulia terhadap Allah tentunya kita menjalankan, mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan
meninggalkan segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Allah. Ya, melaksanakan kewajiban apa contohnya? Tentunya kegiatan yang kalian lakukan setiap hari rutin yang wajib kalian kerjakan, sholat 5 waktu ya. Selain itu kewajibannya apa lagi? Ada puasa di bulan Ramadan dan lainnya lagi. Ya, itu akhlak mulia kepada Allah. Kemudian akhlak mulia terhadap makhluk ciptaan Allah banyak sekali ya, tapi ibu hanya mengambil beberapa contohnya saja. Tentunya akhlak mulia itu tidak hanya kepada makhluk hidup saja, terhadap makhluk yang tidak hidup pun kita harus melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya, di sini ibu mengambil 10 contoh akhlak mulia. Yang pertama, menolong sesama. Tentunya di dalam kehidupan ini tidak semuanya yang tercukupi kebutuhannya, ya pasti ada yang kebutuhannya tercukupi, ada juga yang tidak. Nah, ini saling menolong sesama, kita menolong kepada orang yang membutuhkan ya. Itu tentunya menolong itu tidak hanya berupa harta benda, bisa misalnya ada seorang nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, karena jalannya pun sudah tertati-tati, jadi kita sebagai sesama manusia hendaknya kita bantu nenek-nenek tersebut supaya bisa menyeberang jalan ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai pendapat orang lain ya, karena masing-masing orang tidak mungkin memiliki keinginan yang sama. Pastinya dalam satu keluarga pun pasti ada yang berbeda-beda. Misalnya nih, untuk menentukan waktu liburan, kamu maunya liburannya misalnya pulang kampung, tapi adiknya nggak mau misalnya, terus ayah beda lagi pendapatnya. Nah, supaya tidak terjadi perpecahan, jadi harus kita hargai perbedaan pendapat orang lain. Atau ketika kalian belajar bersama, belajar kelompok, diskusi, ada perbedaan-perbedaan, itu harus dihargai. Jadi jangan kalian merasa paling benar sendiri, karena itulah nanti yang akan menimbulkan perpecahan, perkelahian ya. Jadi saling menghargai, karena memang Allah menciptakan di muka ini berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai. Kemudian contoh akhlak mulia yang ketiga, berbicara dengan tidak menyakiti perasaan orang lain. Belajarlah untuk dapat bertutur kata yang baik, lemah lembut, tidak menyakiti ya, meskipun mungkin kita benar, dia yang kurang benar pendapatnya misalnya, tetapi tetap kita harus bertutur kata, berbicara yang baik kepada siapapun, kepada teman, apalagi kepada orang tua, kepada guru, itu harus selalu berkata yang sopan, berbicara yang baik ya. Kemudian yang keempat, hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, kepada orang tua kalian, kepada kakak-kakak kalian gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini jangan sebaliknya nih, kalau sama guru hormat sekali, apapun yang dibilangin sama bu gurunya kalian ikuti, tetapi sama orang tua, sama kakak kalau dibilangin terkadang suka ngebantah, tidak mendengarkan, tidak patuh. Nah, itu ya. Nah, jadi sama kepada guru kalian hormat, sopan, santun, kepada orang tua, kepada kakak yang ada di rumah pun sama harus perlakuannya. Kemudian yang berikutnya adalah membantu orang tua. Tadi ya di awal tadi sudah ibu singgung tadi, misalnya ada nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, kalian bantu, atau tetangga kalian yang usianya lebih tua, yang sedang kesulitan apapun, kalian bantu. Yang berikutnya adalah membantu tetangga yang sedang kesusahan ya. Jadi kita itu memiliki kewajiban, selain kewajiban kepada Allah, kita juga memiliki kewajiban terhadap tetangga kita. Jadi
kita harus tahu kondisi tetangga kita. Jadi setiap hari jangan interaksi kalian hanya di rumah saja, tidak keluar rumah, sehingga tidak tahu misalnya tetangga kalian ada yang sedang kesusahan, lagi sakit, mau berobat misalnya, tidak memiliki uang, jadi tidak bisa berobat, kalian tidak tahu, tidak membantu itu ya. Jadi harus memahami, harus tahu kondisi tetangga sekeliling sekitar kalian. Yang berikutnya adalah selalu menjaga silaturahmi, karena banyak ya manfaat silaturahmi itu, bisa memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, yaitu yang terutama lagi adalah memperbanyak saudara, karena kita selalu menjaga silaturahmi. Nah, ingat silaturahmi itu tidak harus kita berkunjung ke rumahnya. Apalagi di situasi pandemi seperti sekarang kan, kegiatan untuk saling bertatap muka secara langsung itu kan dijaga, karena masih banyak wabah virus COVID. Nah, jadi kita bisa mengganti berkunjung langsung ke rumahnya dengan, sekarang kan zaman teknologi sudah canggih ya, apalagi kalian banyak yang memiliki handphone. Silaturahminya tidak harus datang langsung, berkunjung langsung ke rumahnya, bisa kalian kalian telepon, tanya kabarnya seperti apa itu ya, supaya silaturahminya tetap terjaga, jalan terus. Jangan sampai karena wabah virus ini silaturahmi jadi terputus itu, karena tidak bisa berkunjung secara langsung ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar bisa selalu menjaga silaturahmi. Yang selanjutnya, hormat terhadap guru ya gitu. Jadi hormat terhadap guru, tidak harus selalu menundukkan kepala kalau ketemu sama gurunya. Senyum kalau ketemu guru, kemudian menyapa, salam gitu ya, bertutur kata yang baik itu. Banyak lagi hal yang lainnya. Nah, yang terakhir, berkata jujur. Jujur itu apa? Berkata apa adanya, berkata sesuai dengan kenyataannya. Meskipun bisa jadi nanti akibat dari kita berbuat jujur itu ada dampaknya, misalnya yang menyakitkan hati kalian. Contoh nih ya, misalnya kalian diberi uang sama ayahnya 50.000 misalnya, nah, buat jajan selama 1 pekan. Karena kelalaian kalian, uang yang dikasih ayah tadi hilang. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Jadi tetap harus bilang sama orang tua, tapi berkatanya tentunya dengan kata-kata yang baik, yang sopan tadi. Afwan, maaf ayah, ibu, uang yang kemarin dikasih hilang karena saya misalnya lalai dalam menyimpan uang. Nah, meskipun abis kita bilang itu nanti ayah dan ibunya marah, gimana sih kok dikasih uang tidak bertanggung jawab gitu, tidak bisa menyimpan uang dengan baik. Nah, ada yang marah-marah, ada yang mohon maaf kalau itu ada yang sampai dipukul. Tetapi ya meskipun kita dimarahin, ya tetap bertanggung jawab karena sudah menghilangkan uang, harus berkata jujur ya. Nah ya, dimanapun situasi apapun, kejujuran nomor 1 ya. Ya, itu beberapa contoh akhlak mulia, tentunya banyak sekali akhlak mulia yang lainnya ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu memperbaiki diri ya, yang dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ibu yakin kalian di rumah adalah anak yang soleh dan soleha, yang selalu berusaha untuk menerapkan, untuk berperilaku segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, itu saja sayang pertemuan kita hari ini. Ingat, hadis ini kalian hafalkan tadi seperti yang ibu contohkan, jadi tidak langsung satu kalian baca semua, jadi dibagi-bagi saya menjadi 3 bagian supaya lebih lancar, diulang ya. Kemudian sama artinya juga
kalian setorkan nanti di Kamis berikutnya ya, ibu gurunya yang akan video call kepada kalian. Itu saja saya, mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.